Baik, untuk perencanaan produksi di dalam sistem rantai pasok, pada prinsipnya konsepnya sama ya dengan production planning and control. Prinsipnya hanya saja kompleksitasnya menjadi lebih luas karena perencanaan produksi tunggal ya di perusahaan sendiri itu mengabaikan ketergantungan dengan pihak di luar perusahaan, mengabaikan ketergantungan dengan vendor, mengabaikan ketergantungan dengan distributor. Tapi dalam sistem rantai pasok, asumsi itu digugat gitu. Kita tidak boleh mengabaikan keberadaan vendor yang memasok bahan baku, bahan item, dan lainnya. Dan kita tidak boleh mengabaikan keberadaan distributor. Kapasitas mereka, kemampuan mereka itu menjadi bagian dari perencanaan produksi di dalam sistem rantai pasok. Jadi tujuan dari perencanaan produksi atau agregat planning dalam konteks rantai pasok adalah mengintegrasikan, menyelaraskan kebutuhan produksi dengan kapasitas produksi dalam rantai pasok suatu perusahaan. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Jadi perencanaan produksi yang baik akan membantu perusahaan menghindari masalah overproduction, stock out, biaya produksi yang tinggi, ketidaksempurnaan dalam memenuhi permintaan, dan lain-lain. Jadi output dari production planning itu adalah minimisasi total cost of supply chain. Jadi kita merencanakan berapa banyak yang harus diproduksi, berapa banyak yang harus dipasok oleh vendor, dan berapa banyak yang harus kita supply ke distributor, dari distributor berapa banyak harus disupply ke retailer. Ketika kita ingin bicara mensupply jenis produk ke distributor, kita juga pertimbangkan kapasitas gudang dari distributor. Kita tidak bisa memaksakan dalam jumlah besar. Secara ekonomis itu baik di sisi manufacturer, tapi secara ekonomis justru tidak baik di sisi distributor. Kenapa? Karena distributor memang punya level of inventory-nya itu berbeda dengan level of inventory-nya manufacturer. Maka di sini perlu ada joint inventory optimisasi. Ya. Jadi joint kerjasama pengelolaan persediaan antara manufacturer dengan distributor, distributor dengan retailer. Jadi lebih kompleks persoalannya. Perencanaan agregat pekerjaannya itu time bucket atau periodisasinya itu bisa bulanan atau triwulan atau kuartal. Itu perencanaannya. Jadi kita merencanakan untuk 1 tahun di agregat. Nanti proses berikutnya adalah disagregasi. Jadi kalau disagregasi itu sudah di masing-masing aktor. Kalau di atasnya, di sistem rantai pasoknya, bicara perencanaan agregat itu masih diagregasi. Ya, kalau dalam PPC yang kita pelajari itu setelah agregasi kita melakukan disagregasi. Jadi kalau disagregasinya tidak perlu disagregasi sistem secara keseluruhan, tapi disagregasinya parsial di masing-masing aktor. Dan di dalam perencanaan produksi itu standarnya tetap yaitu forecasting. Maka di sini muncul itu di dalam supply chain persoalan siapa yang harus melakukan forecasting. Kalau sistem rantai pasoknya ada suppliers, manufacturer, distributor, retailer, siapa yang harus melakukan forecasting? Apakah setiap pelaku atau aktor di sepanjang rantai pasok ini masing-masing melakukan forecasting atau cukup satu sumber data forecasting? Nah,
fenomena itu nanti muncul persoalan yang disebut namanya efek bullwhip. Ya, efek bullwhip itu adalah markup data hasil peramalan. Contoh, misalkan forecastingnya itu dilakukan oleh retailer, hasilnya adalah 100 unit. Maka informasi forecasting retailer ini diberikan kepada distributor, yaitu sebanyak 100 unit perkiraan permintaan. Nah, distributor ini kurang percaya dengan perkiraan dari retailer. Dia punya keyakinan permintaan itu bisa lebih besar, maka dinaikkan 100 menjadi 125. Maka informasi yang dialirkan ke manufacturer menjadi 125. Nah, pihak manufacturer juga punya pola pikir yang sama, dia tidak percaya. Maka dia akan produksi menjadi 150. Nah, informasi 150 finish product ini, 150 unit finish product ini, itulah yang diinformasikan kepada vendor, sehingga vendor bisa menyiapkan bahan baku untuk bisa menghasilkan 150 unit tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi tentu ada lonjakan tingkat persediaan di manufaktur, di distributor, gitu. Padahal realnya itu adalah 100. Gitu. Nah, ini menjadi lonjakan biaya produksi apabila retail sendiri ketika melakukan forecasting juga tidak percaya. Ya, metode forecasting merekomendasikan perakiraan permintaan itu adalah 75, tapi oleh retailer dinaikkan menjadi 100. Nah, mengalirlah terus sampai ke hulu. Itu disebut namanya efek bullwhip. Jadi, makin ke hulu, makin membesar jumlahnya itu akibat adjustment dari masing-masing aktor. Kemudian isu berikutnya adalah kapasitas produksi. Jadi setiap aktor di sepanjang rantai pasok itu harus kita pertimbangkan kapasitasnya. Jadi bukan hanya bagian pabriknya saja. Maka di dalam perencanaan kapasitas ini yang muncul adalah berapa jam kerja reguler, berapa jam lembur yang diizinkan. Jadi regular time dan overtime. Kemudian ada penyesuaian kapasitas. Ya, ini berkaitan dengan fluktuasi permintaan. Nah, maka di dalam production planning ini yang populer itu kita sering mendengar ada namanya 2 strategi production, yaitu strategi level. Kita produksi dalam jumlah yang konstan untuk setiap bulan, nggak peduli permintaan naik atau turun, diambil average-nya. Dan strategi kedua dikenal dengan istilah strategi chase, ya, chase strategi, yaitu memproduksi sesuai dengan jumlah permintaan. Kedua strategi ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kekurangan utama di strategi level adalah lonjakan tingkat persediaan. Sementara di chase strategi kelebihannya adalah bisa menekan atau meminimumkan tingkat persediaan. Nah, kelebihan di level strategi adalah pemenuhan permintaannya itu atau service levelnya sangat tinggi. Tapi di chase strategi, nah ini ada kemungkinan stock out, gitu. Bisa terjadi karena kita memproduksinya itu berdasarkan fluktuasi permintaan. Sementara permintaan itu sifatnya adalah forecasting, perkiraan. Bisa saja terjadi lonjakan permintaan lebih besar, realita permintaan lebih besar dibandingkan dengan forecast data atau data forecastingnya. Nah, akibatnya ya kurang, ya, jumlah produksi kita itu kurang dari realita permintaannya.
Di dalam production planning itu juga bicaranya inventory ya. Dan koordinasi dengan pelaku-pelaku atau aktor di sepanjang rantai pasok, ya siapa-siapa saja yang masuk di dalam sistem rantai pasok kita itu butuh komunikasi dan koordinasi yang baik. Dan kemudian pentingnya penilaian kinerja. Beberapa permasalahan yang muncul beberapa permasalahan yang muncul di dalam perencanaan produksi di rantai pasok. Pertama, ketidakcocokan antara permintaan dan produksi. Ini permasalahan muncul akibat teknik forecasting kita itu juga tidak akurat, gitu ya. Sehingga kegiatan kita menyelaraskan antara berapa banyak yang dibuat dan berapa banyak yang di stok itu menjadi sangat berbeda ya dengan realita permintaan. Kemudian fluktuasi permintaan yang tidak terduga. Ya lagi-lagi ini akar masalahnya adalah memilih metode atau teknik forecasting yang memiliki akurasi tinggi. Dan yang ketiga, keterbatasan kapasitas produksi. Nah, di sini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya. Nah, di dalam production planning di beberapa textbook itu akan kita perhatikan ada kebijakan menambah tenaga kerja dan ada kebijakan mengurangi tenaga kerja, ya. Jadi hiring dan laying off. Jika permintaan meningkat selama kapasitas masih terpenuhi, maka saya akan tambah pekerja itu supaya peningkatan permintaan bisa saya ikuti dengan peningkatan kapasitas. Maka saya akan rekrut tenaga kerja baru. Demikian juga ada satu periode terjadi penurunan permintaan secara drastis sehingga banyak pekerja yang akan menganggur karena kapasitas yang dibutuhkan rendah gitu. Maka saya akan laying off, saya akan pecat, saya akan berhentikan beberapa pekerja sedemikian rupa sehingga kapasitas saya itu rendah dan biaya produksinya menjadi lebih murah. Nah, memecat maupun merekrut tenaga kerja kan tidak segampang perhitungannya ya, karena proses merekrut tenaga kerja juga butuh waktu bisa lebih dari 2-3 bulan. Memecat pekerja juga bisa berakibat disrupsi ataupun adanya gangguan-gangguan sosial yang ujung-ujungnya akan juga mengganggu kelancaran kegiatan produksi. Tetapi secara teori option menambah pekerja, memecat pekerja itu bagian dari penyesuaian kapasitas produksi. Permasalahan berikutnya, manajemen presiden yang tidak efisien. Ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk memprediksi permintaan sih sebenarnya. Jadi tingkat persediaan yang tidak efisien itu akibat dari tidak akuratnya forecasting kita. Selanjutnya adalah ketidakpastian dalam rantai pasok. Ya, ketidakpastian dalam rantai pasok ini ya berkaitan dengan jaminan ketepatan waktu barang sampai ke gudang kita. Atau jaminan ketepatan waktu kita bisa mengirimkan barang dan diterima oleh distributor. Apa yang menyebabkan atau apa sumber-sumber ketidakpastian itu? Nah, sumber-sumber ketidakpastiannya itu yang pertama adalah akurasi data dan informasi. Itu yang bisa kita kendalikan.
Makanya transparansi itu menjadi penting, peran teknologi itu menjadi penting ya. Seluruh pelaku di sepanjang rantai pasok diharapkan bisa mengakses data masing-masing. Nah, itu bisa kita kendalikan. Lalu sumber ketidakpastian yang kita tidak bisa kendalikan, contohnya adalah cuaca. Tiba-tiba cuacanya ekstrim, mengakibatkan ada tanah longsor, sehingga kendaraan kita tidak bisa lewat. Nah, demikian juga cuaca begitu ekstrim, sehingga kapal yang mengangkut barang yang mau kita kirimkan juga tidak bisa berlayar. Padahal sumber-sumber ketidakpastian. Perubahan biaya produksi. Tiba-tiba saja harga bahan baku itu melonjak naik ya. Mungkin karena dipengaruhi tingkat inflasi atau disebabkan adanya gangguan politik ya, misalkan ada peperangan antara Rusia dan Ukraina sehingga jalur laut yang merupakan jalur untuk pengiriman barang kita dari sana itu tidak bisa kita lalui, kita harus berputar arah, waktunya lebih lama. Karena waktunya lebih lama, tentu biayanya menjadi meningkat. Permasalahan berikutnya adalah ketidakseimbangan antara kapasitas dalam rantai pasok. Nah, kompleksitas di perencanaan produksi dalam sistem rantai pasok ini, kita harus bisa menyeimbangkan inflow dan outflow. Apa yang dimaksud dengan inflow itu? Kapasitas vendor-vendor itu harus sama dengan atau besar dari kapasitas produksi kita. Nah, disinilah muncul fenomena tentang terlalu beresiko apabila kita bergantung hanya kepada single supplier atau single vendor. Karena itu menjadi pemicu, menjadi sumber resiko munculnya ketidakseimbangan kapasitas. Nah, demikian juga kalau kita punya kemampuan memproduksi dalam jumlah besar, maka jangan mengandalkan satu distributor. Kita harus membangun sistem rantai pasok yang multiple distributor. Sehingga kapasitas distributor itu, kapasitas gudangnya gitu ya, besar dari kemampuan kita memproduksi. Sehingga berapapun barang yang kita distribusikan itu akan diserap, tidak ditolak oleh distributor karena mereka juga punya kapasitas penyimpanan barangnya juga cukup besar. Dan terakhir, manajemen resiko itu tetap juga penting ya dalam kajian rantai pasoknya yang paling populer. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menilai tingkat resiko di sisi production. Mungkin saja bagaimana resiko kemungkinan terjadinya kegagalan pasokan. Apa saja resiko yang apabila tiba-tiba pemerintah menaikkan UMR atau tiba-tiba ada lonjakan tingkat inflasi dan seterusnya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan karena berkaitan dengan biaya produksi. Ada beberapa dari berbagai macam permasalahan itu solusinya. Yang pertama memang dibutuhkan sebuah model ya, untuk perencanaan produksi yang terintegrasi, tapi disupport oleh teknologi IT yang canggih karena ini berkaitan dengan data yang akurat real time. Nah, kemudian kerjasama yang kuat ya, antara berbagai pihak dalam rantai pasok. Di sini topik-topiknya kajian kolaborasi, itu ya. Kalau perusahaan sering mengadopsi pendekatan perencanaan produksi yang lebih terintegrasi dan teknologi informasi, ini model-model optimisasi ya, decision support system. Jadi model-model optimisasi yang diintegrasikan, jadi ada basis model, ada basis data ya, dengan struktur database yang baik, kemudian kita membangun formulasi model yang baik. Nah, ini dikemas dalam sebuah aplikasi decision support system.
Baik, ini untuk bisa mengasih bobot pemahaman kita yang basic atau sekilas tentang perencanaan production itu. Ada beberapa soal latihan. Yang pertama pertanyaannya, apa tujuan utama dari perencanaan produksi? Memaksimalkan biaya produksi tentu bukan ya. Mengurangi efisiensi produksi ya, tidak, kita justru ingin meningkatkan. Menyelaraskan permintaan pelanggan dengan kapasitas produksi, meningkatkan persediaan yang tidak terjual. Yang mana jawaban ini? C, Pak. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan perencanaan agregat dalam konteks rantai pasok? Ya, perencanaan untuk koordinasi antara produksi, kapasitas, permintaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi istilahnya ada time bucket-nya ya. Planning horizonnya 1 tahun, tapi time bucket-nya bisa aja bulan, bisa aja 3 bulan, bisa aja per 4 bulan, bisa aja per semester. Apa manfaat utama dari penggunaan just in time dalam perencanaan produksi? Apa manfaat utama dari penggunaan just in time dalam perencanaan produksi? B, Pak. Ya, mengurangi biaya produksi, karena konsep just in time adalah menghilangkan jumlah persediaan. Jadi zero inventory itu cita-citanya ya, meskipun di realitanya inventory bisa saja tetap terjadi tapi tidak disengaja gitu, mungkin ada hal kekurangan sedikit. Inventory-nya bukan inventory yang disengaja gitu ya, tapi inventory yang mungkin muncul akibat ada ketidakseimbangan dan lain-lain. Karena cita-cita just in time adalah zero inventory. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan optimasi rantai pasok dalam perencanaan produksi? Ya, mengidentifikasi cara terbaik untuk mengelola seluruh rantai pasok dengan efisien. Jadi kita membangun satu formulasi matematik yang mengintegrasikan berapa banyak, siapa aja pemasok yang akan kita pilih di satu periode. Setiap pemasok itu harus memasok berapa banyak. Kemudian berapa banyak yang harus kita produksi sebagai manufakturer. Kemudian berapa banyak persediaan ideal yang ada di tingkat distributor, sehingga itu menjadi demand bagi manufaktur, dan berapa banyak tingkat persediaan yang ada di retailer. Sehingga nanti optimisasinya itu unjuk kerjanya diukur dari minimisasi total cost of supply chain. Nah, itu yang dimaksud optimisasi rantai pasok. Yang terakhir, apa yang dapat menjadi masalah jika perencanaan produksi tidak menyelaraskan kapasitas produksi dengan permintaan pelanggan? Yaitu terjadinya overproduction. Karena kita akan memproduksi dengan sikap optimis, padahal permintaan kecil dari dengan optimisme kita itu. Efeknya apa? Efeknya tentu jumlah persediaan lebih besar dibanding permintaan, efeknya rata-rata tingkat persediaan menjadi meningkat. Maka total biaya persediaan meningkat dan total biaya produksi juga menjadi meningkat. Nah, itu ya beberapa poin penting di dalam sistem rantai pasok ya, yang berkaitan dengan manajemen atau agregat planning atau
perencanaan produksi di sistem rantai pasok.